Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yakni Alma Indra Septina, yang kedua Niputu Denisa RRS, dan yang terakhir dengan saya sendiri Elda Nurul Komariah. Next slide. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang membahas pertama pengertian, kedua manfaat, ketiga landasan filsafat Pancasila, yang keempat Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang kelima Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. Next slide. Materi yang pertama yakni pengertian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian filsafat Pancasila. Objek materi, suatu sistem pemikiran tentang hakikat bangsa, negara, dan masyarakat. Sifatnya rasional, sistematis. Objek form, suatu pengetahuan hakikat Pancasila. Sifatnya esensial, abstrak, umum, universal, tetap, dan tidak berubah. Maksudnya, Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafatnya yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Selanjutnya, pengertian filsafat. Secara terminologis, ilmu pengetahuan tentang suatu hakikat, segala sesuatu yang mencari sebabnya yang menggunakan akal budi manusia. Sedangkan secara etimologi, yakni philo atau pilion yang artinya cinta, sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan, sedangkan filsafat yakni mencintai hal yang sifatnya bijaksana. Maksudnya, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan, dan ketergantungan. Fungsi filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alma. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan mengulas materi yang kedua, manfaat filsafat Pancasila. Pertama, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diartikan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan menetapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Segala bentuk cita-cita dan moral bangsa Indonesia serta kebudayaannya harus bersumber pada Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, dan aspek kenegaraan lainnya harus didasarkan pada Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan jiwa yang memiliki peran penting untuk kehidupan Indonesia, dan dalam jiwa Pancasila sejak kelahirannya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa maksudnya memberi corak khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda bangsa kita di tengah banyaknya bangsa lain di dunia. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berperan sebagai identitas nasional yang diwujudkan. Next. Landasan filsafat Pancasila. Yang pertama,
filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Tetapi juga nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Yang ketiga, landasan aksiologi Pancasila. Pancasila adalah sumber nilai bagi bangsa Indonesia, seperti nilai spiritualisme, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila Pancasila mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila peraturan mengandung nilai solidaritas dan kesetia kawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Yang keempat, landasan epistemologis filsafat Pancasila adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologis terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Dan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Denisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua cara, yaitu cara pertama, cara deduktif, artinya dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Dan cara kedua yaitu cara induktif, artinya dengan mengamati gejala-gejala sosial, budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Materi selanjutnya mengenai Pancasila. Bentar. Materi selanjutnya mengenai Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Meskipun Pancasila mempunyai nilai universal, tetapi tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai Pancasila secara sadar dirangkai dan diserahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dengan kata lain, bahwa Pancasila milik khas bahasa Indonesia dan
sekaligus menjadi identitas bagi berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pemikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai berikut. Pertama, dasar-dasar pembukaan negara yaitu tujuan negara, asas politik negara atau negara Indonesia Republik dan berkedaulatan rakyat, dan asas kerohanian negara atau Pancasila. Kedua, ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum, nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah. Dalam arti, dengan jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk diubah. Berhubung pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Terima kasih. Kembali lagi kepada moderator. Baik, untuk moderator silakan melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Danisa. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, dan paling bijaksana, paling baik, paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab oleh masing-masing perwakilan kelompok. Baik, saya ulangi lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari masing-masing perwakilan kelompok untuk materi yang kami sampaikan. Kelompok 5 sudah presentasi? Belum, Pak. Ini baru kelompok 4, Pak. Langsung aja dulu presentasinya, kelompok 4, kelompok 5. Pertanyaannya nanti digabung jadi satu. Oh, nggih, Pak. Siap. Oke, lanjut dulu kelompok 5 untuk presentasi.
Silakan dibantu moderator untuk disiapkan presentasinya itu. Kelompok 5 mana kelompok 5? Saya, Pak. Oke, silakan bisa langsung dibantu moderator satu orang aja, Mbak Elda itu. Silakan. Sebentar, Pak, ini masih nunggu share screen-nya. Soalnya dari kelompok 5, saya kira itu presentasinya minggu depan, jadinya belum siap, Pak. Sebentar, masih menunggu share screen. Tes. Mohon maaf, apa ada yang bisa share screen soalnya yang saya lemot. Terima kasih Mas Sukron atas share screen-nya. Langsung saja, saya dari kelompok 5 akan memulai presentasi. Anggota saya ada
Saya Anna Dwi Putri Aprilia, kemudian ada Raul Hidayat, dan ada Aprilia Indah Wulan. Nah, di Pancasila sebagai sistem etika politik ini membahas tentang 5 subtopik. Yang pertama ada pengertian, nilai, norma, dan moral. Yang selanjutnya ada hubungan nilai, norma, dan moral. Yang ketiga ada pengertian dan fungsi etika politik. Yang keempat ada Pancasila sebagai sumber etika politik. Dan yang kelima ada kontribusi umat Islam dalam politik nasional. Untuk topik yang pertama akan dijelaskan oleh Raul Hidayat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian nilai, norma, moral. Saya akan pertama-tama aku menjelaskan pengertian norma. Norma adalah aturan dan ketentuan yang mengikat warga, masyarakat, dan kelompok tertentu menjadi paduan, tantangan, pandangan, dan pengadilan sikap dan tingkat laku manusia. Dan pengertian norma dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama dengan saksinya dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan dengan saksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan dengan saksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, norma hukum dengan saksinya berupa penjara ataupun kurungan ataupun denda yang dipaksakan oleh alat negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian nilai. Nilai pada hakikatnya suatu sifat ataupun kualitas melekat pada suatu objek. Namun objek itu sendiri, nilai merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kehidupan nilai. Dijadikan landasan dan motivasi dalam sikap yang berlaku baik disadari maupun tidak disadari. Misalnya bantuan dalam norma hukum, norma agama, dan norma adat istiadat, dan lain-lain. Ciri-cirinya nilai. Yang pertama, bersifat abstrak yang ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua, memiliki sifat normatif. Yang ketiga, bersifat sebagai daya dorong dan motivasi. Yang ketiga, bersifat sebagai daya dorong ataupun motivator, dan manusia adalah dukungan nilai. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mos ataupun nos yang artinya kesusilaan. Terbit kelakuan moral adalah ajaran tantangan yang baik dan buruknya yang mengangkut tingkat laku dan perbuatan manusia. Moral dan mewujudkannya dapat berupa peraturan prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji dalam mulia. Moral dapat berupa kesetiaan kesetiaan terhadap nilai norma moral. Moral pun dapat dibedakan setiap moral ketuhanan ataupun agama. Moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai norma dan moral secara bersama pengaturan kehidupan masyarakat dalam sebagai aspeknya. Hubungan antar nilai norma dan moral dalam kehidupan manusia tidak akan bisa melepaskan diri nama nilai, moral, dan norma. Yang ketiganya tersebut sebuah hubungan mempengaruhi manusia dalam masyarakat. Nilai erat hubungan dengan manusia dalam etika pun. Etika manusia sebagai makhluk yang bernilai dan memaknai nilai dalam dua konteks.
Manusia juga sangat berkaitan dengan moral dan kehidupan masyarakat, yang mana moral menjadi istilah manusia menyebutkan kemanusiaan ataupun orang lain dalam tindakan mempunyai nilai positif. Seperti pengaruh daya asing, efektif, dan akibatnya dalam kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini, moral sangat diperlukan oleh setiap individu manusia. Simpulan, nilai erat hubungan dengan manusia dan hal etika manusia, estetika, moral, dan masyarakat merupakan tuntutan. Moral menjadikan istilah disebutkan manusia dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ambil alih moderator yang kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ana. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subtopik yang ketiga, yaitu pengertian dan fungsi etika politik. Pengertian etika. Etika erat hubungannya dengan suatu tindakan atau tingkah laku manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau yang berkaitan dengan tindakan. Sedangkan politik yaitu berasal dari kata politik yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut suatu sistem dengan berdasarkan tujuan tertentu. Sedangkan pengertian dari etika politik yaitu cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan politik yang dinilai dari segi baik dan buruknya. Fungsi dari etika politik ini adalah untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan politik. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber etika politik. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik memiliki 5 prinsip atau sumber. Yang pertama, pluralisme. Pluralisme ini sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja, yang artinya masyarakat harus siap menerima pluralisme atau pluralitas yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Sesuai dengan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, hak asasi manusia ini adalah bukti dari adanya keadilan yang terjadi di negara Indonesia. Yang ketiga yaitu solidaritas bangsa. Sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, solidaritas ini bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bernasib yang sama dan sepenanggungan. Yang keempat yaitu demokrasi. Sesuai dengan sila keempat, prinsip kedaulatan rakyat ini menyatakan bahwa sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Yang terakhir yaitu keadilan sosial. Nah, maksud dari keadilan sosial di sini adalah bahwa seluruh masyarakat dipandang adil oleh negara tanpa membeda-bedakan status, tanpa membeda-bedakan sara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Mbak Ana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aprilia Indah. Kepadanya dipersilahkan. Materi kelima, kontribusi umat Islam dalam politik nasional. Kontribusi umat Islam di dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa, dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang benar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini, pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Mayoritas bangsa ini menurut ajaran juga Islam dan dianjurkan agar pengaruhnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, dan bagi umat manusia. Sekarang mari kita amati kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional di setiap era atau masa bangsa ini. 1. Kerajaan Islam berjaya. Pengaruh Islam terhadap perpolitikan nasional punya akar sejarah yang cukup panjang. Jauh sebelum penjajahan kolonial bercokol di tanah air, sudah terdiri beberapa kerajaan Islam besar. Kejayaan kerajaan Islam di tanah air berlangsung antara abad ke-13, yaitu Orde Lama. 2. Orde Lama. Peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia, baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sejarah secara tegas menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam punya andil besar terhadap perumusan NKRI, baik itu mulai dari penanaman nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan undang-undang dasar negara. Para pemimpin Islam, terutama dari Serikat Islam, pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas daulah Islamiyah yang tertuang di dalam Piagam Jakarta. Namun, format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. 3. Orde Baru. Pemerintah masa Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam negara. Ideologi politik lainnya dipasung dan tidak boleh ditampilkan, termasuk ideologi politik Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan Islam. Politik Islam terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama disebut kaum skripturalis yang hidup dalam suasana depolitisasi dan konflik dengan pemerintah. Kelompok kedua adalah kaum substansialis yang mendukung pemerintah dan menginginkan agar Islam tidak terjun ke dalam dunia perpolitikan. 4. Era reformasi. Bulan Mei 1997 merupakan awal dari era reformasi. Saat itu, rakyat Indonesia bersatu untuk menumbangkan rezim tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Beberapa pemimpin Islam yang turut mendukung reformasi adalah Kiai Hajar Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurholis Majid atau Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Juga muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir. Citra umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik juga pula menggunakan asas Islam. Kemudian bermunculan berbagai partai politik dengan asas dan label Islam. Partai-partai politik yang berasaskan Islam antara lain PKB, PKU, NU, PBR, PKS, PKNU, dan lain-lain. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekarang, sudah waktunya umat Islam untuk terjun dalam perjuangan politik yang lebih serius. Umat Islam tidak boleh lagi
bermain di wilayah pinggiran sejarah. Umat Islam harus menyiapkan diri untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang handal, cerdas, berakhlak mulia, profesional, dan punya integritas diri yang tangguh. Umat Islam di Indonesia diharapkan tidak lagi termarginalisasi dalam panggung politik. Politik Islam harus mampu mempresentasikan idealismenya sebagai rahmat lil alamin dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Ana. Baik, terima kasih Mbak Aprilia Indah. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 dan kelompok 5. Saya ulangi, mungkin ada yang ingin bertanya dari perwakilan kelompok lain mengenai materi yang sudah disampaikan kelompok 4 dan kelompok 5. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada kelompok 4. Dengar ya, dicatat. Apa saja objek dari filsafat Pancasila dan Mohon maaf bagaimana? Mas Anang, saya potong. Pertanyaannya ditujukan ke kelompok 4 atau kelompok 5. Dan Mas Anang dari kelompok berapa? Terima kasih. Saya belum selesai ngomongnya, Mbak. Nanti saya dibilangin juga. Ya udah, saya dari kelompok 9 ingin bertanya ke kelompok 4. Apa saja objek dari filsafat Pancasila dan bagaimana Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksikologis. Mohon maaf Mas Anang, bisa diulang pertanyaannya? Apa saja objek dari filsafat Pancasila dan bagaimana Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksikologis. Pertanyaan buat kelompok 4 ya. Ini sebelumnya tadi
Mohon maaf, HP saya sih ininya pengaturan suaranya nggak ada suaranya, laptop ini minjem punya temen HP-nya. Dari baru bisa aktif. Bisa dipahami, Mbak? Mbak, pertanyaannya udah dicatat? Iya, sudah Mas Anang. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ini buat pertanyaan kelompok 5. 5. Buat pertanyaan kelompok 5. Kelompok 5 kan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai sistem etika politik. Apa pandangan dari kelompok 5? Nah, ini saya menanyakan pandangannya kan, karena pasti paham dengan materinya. Jadi saya nanyakan pandangannya, bagaimana pandangan jika di negara kita ada sebuah partai politik yang tidak menggunakan etika-etika Pancasila, tetapi menggunakan sistem-sistem otoriter atau sistem-sistem liberal yang ingin merubah sistem Pancasila. Apa pandangan dari kelompok 5 jika ada partai politik yang tidak menggunakan sistem-sistem etika Pancasila? Untuk kelompok 5, perhatikan pertanyaannya itu. Sudah, Mbak Elda? Baik, terima kasih Mas Anang. Ditunggu ya, kami masih mencari. Mohon maaf, moderator. Ini saya bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mas Anang. Moderator, mohon maaf. Iya, Mbak Elda, ini bisa langsung dijawab pertanyaannya? Iya, silakan. Kalau misalnya sudah ada jawaban, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mas Anang atas pertanyaannya. Saya akan membacakan ulang pertanyaannya. Bagaimana menurut pandangan kelompok jika ada sebuah partai politik yang tidak menggunakan etika Pancasila? Begitu ya Mas Anang ya? Iya, Mas Anang? Oke. Iya. Jadi menurut pendapat saya, perwakilan dari kelompok 5, tidak hanya dalam beretika politik saja, sudah sepatutnya menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di etika politik saja. Jadi, kalau menurut pendapat saya, jika ada partai politik yang tidak menggunakan etika Pancasila, itu saya tidak bisa mengkritisi kinerja partai politik yang ada di Indonesia ya, Mas. Tapi sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia itu harus menerapkan nilai etika politik. Tapi saya tidak bisa menjabarkan cara kinerja partai politik yang ada di Indonesia itu seperti apa. Begitu, Mas, kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Bisa ulangin sekali lagi, nggak paham, santai aja jelasinnya. Oke. Jadi gini ya, Mas. Kalau menurut saya, tidak hanya dalam beretika politik saja, menerapkan nilai-nilai yang
dalam sila Pancasila itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya tidak bisa memberikan kritikan tentang kinerja partai politik yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila, begitu Mas? Saya tidak menanyakan kinerjanya, cuman kalau seandainya ada partai politik yang tidak menggunakan etika Pancasila, apa pandangan dari kelompok Anda? Itu harus misalnya dipakumkan atau di apa gitu. Oke, jadi ini Mas Anang pertanyaannya berbicara tentang seandainya ya? Iya, kan ananya apa? Oke, berarti begini Mas. Berarti saya juga boleh dong menjawab dengan perkataan seandainya. Oke, begitu ya? Iya, kan ini kan fair ya? Ini kan menurut pandangan Anda gitu. Yang Anda kan memahami materi presentasi tentang etika Pancasila. Ya udah. Iya, jadi kalau menurut pandangan saya itu sudah sepatutnya tidak boleh melenceng dari etika politik, Mas. Iya. Terus tadi sampean jelasin tentang etika politik Islam tadi. Bisa diulangin nggak penjelasan yang materi sampean yang tentang tadi tuh yang membahas tentang politik Islamnya? Mohon maaf ya Mas, ini tadi kan dari kelompok saya sudah menjelaskan dengan sebegitu banyaknya. Ini yang mau diulangi bagian mana ya Mas? Soalnya ini banyak sekali. Yang bagian Pancasila sebagai itu, kontribusi umat Islam. Iya, kontribusi umat Islam. Iya, ini yang bagian mana Mas? Ini kan terbagi 4 kan? Di 4 era. Mau dijelasin ulang, yang kurang jelas itu di bagian mananya? Bagian pertama sama kedua. Oke. Saya persilahkan untuk kelompok saya mungkin. Ada yang mau menjelaskan lagi? Kelompok 5. Oh, atau saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf sebelumnya saya bukan moderator ya. Maaf, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Elda, mohon maaf. Ya, mungkin dari audien ada yang ingin menambahkan atau memperjelas jawaban dari Mbak Ana. Mungkin pemateri dari kelompok 5 ada yang mau menyampaikan jawaban. Saya persilakan.
Mohon maaf, moderator, Mbak Elda, ini pemateri dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang pertanyaan Mas Anang kebetulan lagi ada gangguan sinyal. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Mohon izin instruksi, izin moderator. Ya. Saya harap ya untuk materi yang di kelompok 5 itu tidak terpaku sama temennya saja. Itu harus semuanya bisa gitu. Jadi ini terkadang dari kita ya. Ketika makul Pancasila itu kan ada 11 materi. Untuk 11 materi terkadang kita nggak fokusnya sama materi kelompok kita doang. Terus udah dapat materi kelompok kita, dibagi lagi poin-poinnya. Terus nggak memahami poin-poin semuanya gitu. Padahal kan penting semua gitu. Akhirnya kan kayak gini. Ketika teman kita nggak ada sinyal atau apa, kita nggak paham atau nggak bisa menjelaskan ulang. Padahal itu materinya sama yang ditanggung jawabkan untuk kelompok 5 tersebut. Ya. Moderator, boleh langsung saya menjawab? Dari Mas Anang. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Anang sarannya. Tapi maksud dari tujuan saya itu adalah agar teman-teman kelompok saya, kelompok 5 itu dapat bergantian untuk membicarakan materinya. Tapi kalau begitu, kalau Mas Anang ingin dijelaskan sekali lagi tentang apa tadi? Iya, tadi kan izin ya, instruksi. Baiklah, instruksi. Saya langsung menjawab pertanyaannya ya. Oke. Jadi kontribusi umat Islam itu dibagi menjadi 4 era. Yang pertama, era kerajaan. Yang kedua, era kolonial dan kemerdekaan atau Orde Lama. Yang ketiga, Orde Baru. Dan yang keempat, era reformasi. Nah, untuk yang era kerajaan ini, terjadi berlangsung pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Selanjutnya yaitu ada era kolonial dan kemerdekaan yang terjadi sebelum masa kemerdekaan. Yang ketiga ada Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini munculnya politik Islam yang terbagi menjadi 2 kelompok. Seperti itu. Halo? Ya udah, siap, paham. Izin moderator, gimana kelanjutannya moderator? Ini waktu yang untuk pertanyaan Mas Anang yang untuk kelompok 4 saya tampung dulu. Saya buka pertanyaan untuk kelompok yang lain, untuk perwakilan kelompok yang lain.
Baik, jika tidak ada pertanyaan dari kelompok yang lain, saya akan menjawab pertanyaan Mas Anang. Yang pertama, untuk kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja objek dari filsafat Pancasila? Apa begitu, Mas Anang? Iya, Mbak Hilda. Tadi sudah saya jelaskan di pengertian pertama ada 2 objek, yakni objek materi dan objek formal. Pertanyaan saya masih ada kelanjutannya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksikologis. Bagaimana Pancasila melalui ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Mungkin itu akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua oleh Mbak Alma. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Anang. Bagaimana Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Terus, yang kedua, dasar aksiologis adalah pendukung nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan harus mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila yang dapat kita lihat dalam setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dasar epistemologis. Pancasila pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan dasar ontologis. Jadi, dasar ontologis dan epistemologis itu saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana Mas Anang? Iya, saya paham. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan tutup sesi tanya jawab untuk materi kelompok 4 dan kelompok 5 karena waktu sudah habis. Sekian dari penyampaian materi dari kelompok 4 dan kelompok 5. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata dan jawaban yang kurang memuaskan dari pemateri-pemateri kami.
Sekian, saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5 dan kelompok 6 yang sudah menyajikan presentasinya berkaitan dengan filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik atau Pancasila sebagai etika politik. Jadi memang apa yang disampaikan oleh kelompok 5 dan kelompok 6 berkaitan dengan penyampaian tadi memang perlu untuk dibangun dengan persepsi-persepsi yang konkret yang kemudian itu menjadi sebuah wacana baru di dalam pemahaman atau memahami Pancasila. Jadi memang Pancasila itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah ideologi, tidak hanya dikenal sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak juga dijadikan hanya sebagai simbol, tetapi Pancasila itu juga memang menjadi rujukan atau referensi dasar di dalam berpolitik. Pancasila itu juga menjadi bagian dari pengembangan filsafat. Atau Pancasila itu tidak hanya sekedar menjadi pengamalan nilai-nilai kehidupan masyarakat, tetapi Pancasila itu dilihat dari konsep filsafat, dari aspek ontologi, aksiologi, epistemologi, itu semua mengandung unsur-unsur filsafat yang kemudian itu dibangun menjadi bagian dari bangunan pengetahuan, bangunan praktek-praktek pengamalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Pancasila itu sebenarnya komplit kalau kita melihat dari berbagai sisi. Di samping itu misalnya sebagai sistem etika politik, maka bagaimana seluruh komponen bangsa, seluruh stakeholder masyarakat Indonesia di dalam pengembangan nilai-nilai politik itu harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sistem pemerintahannya, mulai dari sistem ketatanegaraannya, semuanya berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila, termasuk praktek-praktek di dalam perpolitikan itu juga harus dibangun dengan landasan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar atau sebagai sistem etika politik itu bagaimana nilai-nilai politik yang dibangun mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Mulai dari pembangunan infrastruktur, kebijakan negara, kesehatan, pendidikan, dan semua aspek di dalam kerangka berbangsa dan bernegara itu harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Maka bagaimana misalnya ketika ada sistem politik yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, maka secara otomatis itu bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara. Maka itu akan merusak nilai-nilai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang itu nantinya akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara, terhadap ya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya. Oleh karena itu, maka kalau kita membayangkan seandainya seluruh komponen bangsa dan negara ini menyandarkan dirinya di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara terhadap nilai-nilai Pancasila, maka sesungguhnya tujuan luhur bangsa dan negara itu akan tercapai dengan baik. Pembangunan kesejahteraan masyarakat, pendidikan yang berkualitas, kehidupan masyarakat yang sejahtera, dan lain sebagainya itu akan memiliki implikasi yang positif ketika Pancasila dijadikan sebagai landasan etika berpolitik. Mulai dari kebijakan di pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tetapi lagi-lagi ini kan kembali lagi kepada tujuan berbangsa dan bernegara kita. Maka ini terus akan dilakukan, akan terus digelorakan bahwa Pancasila itu memang sudah sejatinya dijadikan sebagai landasan di dalam kita berpikir, kita bertindak, kita bersikap baik di dalam ranah-ranah politik. Menjadikan etika berpolitik dan kira-kira itu tambahan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Itu insya Allah sudah masuk di ujian akhir, di ujian tengah semester. Silakan nanti bisa diikuti dan linknya akan segera saya kirim. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kewarganegaraan masuk jam berapa?